Sejarah tidak pernah benar-benar baru. Ia hanya berulang dengan wajah yang berbeda. Januari 2026, dunia tersentak. Amerika Serikat melakukan langkah yang dianggap tabu dalam diplomasi modern, menangkap seorang kepala negara aktif di tanah airnya sendiri. Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, kini berada dalam tahanan Paman Sam. Bagi pengamat sejarah, peristiwa ini membangkitkan memori lama tahun 1989. Saat itu, militer AS menyerbu Panama, memutar musik rock keras-keras, dan menyeret Jenderal Manuel Noriega ke penjara Miami. Alasannya sama, polanya identik, dan eksekutornya pun sama. Apakah ini penegakan hukum terhadap narkoteroris, atau ini bukti arogansi AS sebagai polisi dunia yang tak peduli pada kedaulatan negara lain? Mengapa Washington begitu berani mengambil resiko ini? AS tidak bergerak tanpa naskah hukum yang matang. Sejak 2020, Departemen Kehakiman AS telah mendakwa Maduro bukan sebagai politisi, melainkan sebagai gembong kriminal. Ia dituduh memimpin Kartel de los Soles atau Kartel Matahari, sebuah sindikat unik di mana militer Venezuela diduga menggunakan fasilitas negara untuk membanjiri AS dengan kokain. Narasi ini penting. Dengan melabeli Maduro sebagai narkoteroris, AS menanggalkan kekebalan diplomatiknya. Di mata Washington, Maduro bukan lagi presiden yang harus dihormati, melainkan kriminal setara El Chapo yang kebetulan duduk di istana. Ini adalah strategi yang sama persis saat menjerat Noriega. Kriminalisasi politik ini menjadi legitimasi moral bagi AS untuk melangkahi batas kedaulatan Venezuela tanpa perlu deklarasi perang resmi. Namun naif jika melihat ini murni soal pemberantasan narkoba. Dalam geopolitik, tidak ada kebetulan. Venezuela di bawah Maduro adalah duri dalam daging bagi doktrin Monroe, doktrin yang menganggap Amerika Latin adalah halaman belakang eksklusif Amerika Serikat. Selama 1 dekade terakhir, Maduro membuka pintu lebar-lebar bagi Rusia dan Cina, mulai dari pangkalan militer, pinjaman lunak, hingga kontrol atas ladang minyak terbesar di dunia. Washington tidak bisa membiarkan musuh bebuyutannya bercokol di depan pintu rumah mereka. Penangkapan Maduro adalah pesan keras, jangan bermain api di Karibia. Ini adalah operasi pembersihan pengaruh asing dengan cara yang paling brutal, memenggala kepala rezimnya langsung. Langkah AS ini memicu gempa diplomatik. Rusia, Cina, dan sekutu kiri Amerika Latin mengecam keras. Mereka menyebutnya sebagai penculikan dan pelanggaran kedaulatan. Jika AS bisa menangkap presiden negara lain hanya berdasarkan hukum nasional mereka sendiri, lantas apa gunanya hukum internasional? Ini menciptakan preseden yang mengerikan. Bayangkan jika negara lain melakukan hal yang sama terhadap sekutu AS dengan tuduhan serupa. Dunia tidak lagi diatur oleh piagam PBB, melainkan oleh hukum rimba. Siapa yang militernya paling kuat, dialah yang berhak menjadi hakim, juri, sekaligus eksekutor lintas negara. Penangkapan Maduro menegaskan bahwa di mata AS, batas negara adalah imajiner jika kepentingan nasional mereka terganggu.